Pada tahun 1981, sehelai bulu melayang pelan lalu jatuh di sebuah halte bus di Savannah, Georgia, tepat di samping seorang pria bernama Forrest Gump yang sedang menunggu bus yang tak kunjung datang. Hello, my name's Forrest Gump. Those must be comfortable shoes. Dalam obrolan canggung dengan seorang wanita asing, pandangan Forrest tertuju pada sepasang sepatu. Hal kecil yang tanpa disadari menariknya kembali ke masa lalu. Tanpa diminta dan tanpa ragu, Forrest mulai menceritakan hidupnya sendiri yang membawa kita jauh ke masa kecilnya di Greenbow, Alabama. Saat ia bukan anak yang bisa berlari karena kakinya dipasangi penyangga besi akibat kondisi fisik yang membatasi geraknya. Dan sejak kecil ia sudah belajar bahwa hidup seringkali terasa lebih berat bagi mereka yang berbeda. What are y'all staring at? Haven't you ever seen a little boy with braces on his legs before? Forrest hidup berdua dengan ibunya di sebuah rumah tua yang cukup besar, rumah warisan keluarga dengan banyak kamar. Dan demi bertahan hidup, sang ibu menyewakan kamar-kamar itu kepada siapa saja yang membutuhkan tempat tinggal. Itulah satu-satunya sumber penghasilan mereka. Suatu hari, sang ibu dipanggil ke sekolah untuk menemui kepala sekolah. Bukan membawa kabar baik, melainkan kenyataan pahit bahwa Forrest dinilai tak memenuhi standar sekolah saat itu. Dengan nada dingin dan penuh aturan, kepala sekolah menyatakan Forrest tak sesuai dengan sistem pendidikan dan menyarankan agar ia dipindahkan ke sekolah khusus. Namun bagi sang ibu, keputusan itu terasa seperti vonis yang mengubur masa depan anaknya, sehingga ia menolak, bukan karena keras kepala, melainkan karena keyakinannya bahwa Forrest berhak mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak lain. Is that Mr. Gump? Mrs. Gump? Dan demi mempertahankan pendidikan itu, sang ibu menanggung sebuah pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, cara yang kelak hanya dipahami oleh Forrest saat dewasa. Singkat cerita, tibalah hari pertama Forrest berangkat ke sekolah. I'm Forrest Gump. This is the bus to school. Di dalam bus, tak satu pun anak yang mau berbagi kursi dengannya. Setiap bangku terasa penuh, bukan oleh tubuh, tapi oleh penolakan. Forrest hanya berdiri diam memegang tasnya, sampai akhirnya seorang anak gadis mempersilakan ia duduk di sampingnya. Gadis itu bernama Jenny. Dengan polos, Jenny bertanya mengapa Forrest tak seperti kebanyakan anak. Dan Forrest menjawab dengan tenang bahwa ibunya selalu berkata, bodoh bukan soal apa yang ada di kepala, melainkan apa yang dilakukan seseorang. Sejak saat itu, Jenny menjadi teman pertama Forrest. Jenny mengajari Forrest membaca, sementara Forrest mengajari Jenny bergelantungan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, sekelompok anak nakal melempari Forrest dengan batu, memaksanya menahan rasa sakit. Forrest tidak membalas, sampai Jenny berteriak menyuruhnya lari. Saat itulah Forrest berlari, dan di tengah pelarian itu, penyangga besi di kakinya terlepas satu persatu, membuat langkahnya semakin ringan, semakin cepat, hingga ia berlari seolah angin sendiri mendorong tubuhnya ke depan. Kemudian Forrest masa kini melanjutkan ceritanya, bahwa sejak kejadian penyangga kakinya patah, berlari seperti menjadi bagian dari hidupnya. Setiap kali hendak bepergian, ia selalu berlari. That boy sure is a running fool. Suatu hari, Forrest mendatangi rumah Jenny karena gadis itu tidak masuk sekolah. Di sana, ia baru mengetahui kenyataan pahit bahwa ibu Jenny telah tiada. Dan ia hanya tinggal bersama ayahnya yang hidup dalam kebiasaan buruk, hingga membuat Jenny bersembunyi demi mencari rasa aman. Dalam ketakutan itu, Jenny selalu berdoa agar suatu hari ia bisa dibawa burung terbang ke tempat yang jauh. Tak lama setelahnya, doa itu benar-benar terkabul. Petugas dinas perlindungan anak datang dan membawa Jenny pergi dari ayahnya untuk diasuh oleh sang nenek. Kebetulan rumah nenek Jenny berada tidak jauh dari rumah Forrest. Namun di malam-malam tertentu, Jenny sering menyelinap ke rumah Forrest hanya untuk menumpang istirahat. Persahabatan mereka terus tumbuh hingga masa SMA. Namun kejadian lama kembali terulang. Dan seperti dulu, Jenny berteriak menyuruhnya lari. Forrest pun berlari sekuat tenaga, melompati pagar demi pagar, sampai tanpa sengaja ia masuk ke lapangan tempat orang-orang sedang bermain rugby. Kecepatan Forrest bahkan mampu menyalip para pemain.
Pelatih pun kebingungan, sampai seseorang berteriak menyebutnya sebagai anak aneh dari wilayah itu. Who in the hell is that? Just a local idiot. Ironisnya, justru dari kejadian itulah hidup Forrest berubah karena ia direkrut masuk tim rugby University of Alabama. Forrest tak pernah benar-benar mengerti aturan permainan, yang ia tahu hanya satu, berlari saat disuruh lari dan belok saat disuruh belok. Bahkan ketika ia sudah mencetak poin dan mencapai garis akhir, karena tak ada yang menyuruhnya berhenti, Forrest terus saja berlari hingga keluar stadion. Sementara itu, Jenny melanjutkan kuliah di sebuah kampus yang berbeda dengan Forrest. Sesekali, Forrest menyempatkan diri berkunjung ke asrama Jenny. Pada suatu malam, Forrest melihat Jenny baru pulang bersama seorang pria yang dari dalam mobil terdengar suara tidak biasa yang disalahartikan sebagai jeritan kesakitan. Mengira Jenny disakiti, Forrest naik pitam dan menyerangnya. Jenny sempat kesal karena Forrest yang Jenny bilang tidak mengerti soal cinta dan hubungan. Namun ia tetap memaafkannya karena ia tahu Forrest melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hari-hari Forrest pun dihabiskan dengan bermain rugby. Ia berlari, dan terus berlari, sampai akhirnya masuk ke tim rugby terbaik pada masanya dan bahkan dinobatkan sebagai pemain andalan yang membawa timnya diundang ke Gedung Putih. Bagi Forrest, momen itu bukan soal kehormatan bertemu presiden, melainkan soal kebahagiaan sederhana karena di dalam Gedung Putih tersedia makanan dan minuman gratis sepuasnya. Bahkan saat para pemain satu persatu menyalami presiden, hal pertama yang keluar dari mulut Forrest yaitu I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Tak terasa, 5 tahun pun berlalu. Setelah wisuda, seorang tentara menghampiri Forrest dan memberinya brosur pendaftaran militer. Tanpa banyak pertimbangan, Forrest mendaftarkan diri sebagai tentara. Hello, I'm Forrest Gump. Di dalam bus menuju tempat pelatihan, Forrest duduk bersebelahan dengan seorang pria yang rahang bawahnya sedikit maju. Pria itu bernama Bubba. Bubba sangat cerewet dan hampir seluruh obrolannya hanya berputar pada satu hal, udang, dan udang. Ia bercerita bahwa keluarganya sudah turun-temurun hidup dari dunia perudangan, ibunya memasak udang, neneknya memasak udang, ayahnya menangkap udang, dan hampir semua rencana hidup Bubba selalu berakhir dengan kata udang. People call me Bubba. People call me Forrest Gump. You're a goddamn genius. Shrimp is the fruit of the sea. There's pineapple shrimp, lemon shrimp. Shrimp sandwich. Suatu malam di barak, seorang kawan menyerahkan majalah bergambar kepada Forrest. Awalnya ia hanya melihat sekilas sampai matanya tertuju pada satu wajah yang sangat ia kenal, yaitu Jenny. Foto itu membuat hati Forrest kacau. Dari majalah itu pula, Forrest mengetahui bahwa Jenny kini menjadi penyanyi di sebuah kafe dengan aliran yang cukup ekstrem. Forrest pun mendatangi kafe tersebut dan mendapati Jenny tampil jauh dari batas kenyamanan. Saat situasi menjadi tidak terkendali yang meminta Jenny menjauhi gitarnya, Forrest maju melindunginya. Namun reaksi Jenny justru menyakitkan. Ia meminta Forrest untuk tidak lagi mencampuri hidupnya. Forrest mencoba menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena cinta. Tapi Jenny menepisnya, mengatakan bahwa Forrest tidak mengerti apa itu cinta. Setelah itu, Jenny pergi menumpang mobil orang asing meninggalkan Forrest yang terpukul dan patah hati. Malam itu, Forrest hanya bisa merenung sendirian di tepi danau hingga sang ibu kembali meneguhkannya, mengingatkan bahwa ia bukan kurang, melainkan istimewa. Singkat cerita, pada tahun 1967, Forrest dan Bubba dan rekan-rekannya dikirim ke Vietnam sebagai bagian dari divisi infanteri di wilayah Sungai Mekong. Mereka tergabung dalam satu peleton yang dipimpin oleh Letnan Dine Taylor. What's wrong with your lip? I was born with big gums, sir. Letnan Dine berasal dari keluarga militer dengan sejarah panjang. Hampir seluruh leluhurnya gugur di medan perang,
dan ia percaya bahwa takdirnya pun akan berakhir dengan cara yang sama. Berbulan-bulan mereka menjalani operasi di tengah hujan dan hutan lebat. Di sela waktu istirahat, Bubba kembali dengan ceritanya yang khas membicarakan udang dan rencana membuka bisnis udang setelah perang usai. Bahkan mengajak Forrest bermitra membeli kapal dan menangkap udang bersama. Forrest menyetujui rencana itu dan berjanji akan tetap berkawan selamanya. Why we a good partnership for us? How would you like to go into the shrimping business with me? I'll be the captain. We can just work it together. That's a fine idea. Setiap malam, Forrest menulis surat kepada Jenny, menceritakan apa yang ia lihat dan alami di medan tugas. Dan di setiap akhir surat, ia selalu menuliskan salam cinta. Tanpa tahu bahwa di sisi lain, Jenny tengah menjalani kehidupan khas hippie bersama orang-orang yang terus berganti. Setelah berbulan-bulan menjalani operasi rutin, hujan yang terus mengguyur tiba-tiba berhenti dan berganti dengan hujan peluru. Di tengah kekacauan itu, Bubba berteriak menyuruh Forrest berlari. Dan Forrest pun berlari dan terus berlari begitu jauh hingga tanpa sadar meninggalkan seluruh peletonnya di belakang. Namun ketika tersadar bahwa Bubba dan rekan-rekannya tertinggal, Forrest berbalik arah. Forrest berhasil mengevakuasi beberapa prajurit yang terluka. Letnan Dain, yang kedua kakinya tertembak, menolak untuk diselamatkan karena ia ingin gugur dengan terhormat bersama prajuritnya. Namun Forrest tidak peduli. Ia tetap membopong Letnan Dain menolak meninggalkannya di medan perang. I told you to leave me there, Gump! Don't you stay here, goddammit! That's an order! I gotta find Bubba! Sayangnya di tengah semua upaya itu, Bubba yang bermimpi menjadi kapten kapal udang terkena tembakan di paru-paru. Di tepi sungai Mekong, sambil memanggil nama Forrest, Bubba mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan mimpi-mimpi sederhana yang tak sempat terwujud. Setelah kejadian itu, Forrest dirawat di rumah sakit militer dan baru menyadari bahwa dirinya juga tertembak di bagian bokong. Lieutenant Dain, ice cream. Di ranjang sebelah, Letnan Dain harus menerima kenyataan pahit karena kedua kakinya diamputasi. Tak lama kemudian, Forrest menerima setumpuk surat yang ia kirim ke Jenny, semuanya kembali tanpa pernah dibaca. Saat mulai pulih, Forrest menemukan ketenangan lewat tenis meja. Ia diajari untuk tak pernah mengalihkan pandangan dari bola, dan seperti biasa, Forrest menjalankannya secara harfiah. Namun di malam-malam tertentu, Letnan Dain meluapkan amarahnya kepada Forrest. Merasa diselamatkan berarti dirampas dari takdir kematian terhormatnya. Died out there with my men, but not to be able to use your legs. Supposed to die in the field. Lalu keesokan harinya, Letnan Dain menghilang begitu aja. Atas keberaniannya di medan perang, Forrest dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Saat Presiden bercanda ingin melihat bekas luka tembaknya, Forrest tanpa ragu menunjukkannya hingga mengundang tawa seluruh ruangan. I'd kinda like to see that. God damn, son. Tak lama setelah itu, Forrest yang sedang memotret-motret tanpa sengaja terseret ke demonstrasi anti perang di Washington. Ia diminta berbicara di depan massa. Tell us a little bit about the war, man. There's only one thing I can say about. Namun sebelum sempat berkata banyak, seorang wanita menembus kerumunan dan melompat ke dalam air. Wanita itu adalah Jenny. Jenny! Forrest mengingat momen itu sebagai salah satu hari terbaik dalam hidupnya. I wanted to be your boyfriend. That uniform is a trip, Forrest. Forrest mengajak Jenny pulang ke Alabama, namun Jenny menolak dan kembali pergi. Why are you so good to me? You're my girl. We have very different lives, you know. Sejak saat itu, Forrest menekuni tenis meja hingga namanya dikenal luas setelah membawa Amerika menang dalam diplomasi olahraga melawan Tiongkok.
Bertahun-tahun kemudian saat keluar dari gedung Kongres, Lieutenant Dan! Forrest tak sengaja bertemu kembali dengan Letnan Dine. Forrest begitu bahagia, namun sebaliknya, Letnan masih menyimpan amarah. Ia muak melihat Forrest yang ia anggap bodoh justru dipuja dengan medali dan kehormatan, sementara dirinya hanya bertahan hidup dari dana pensiun militer. Meski begitu, Letnan tetap mengajak Forrest berbincang. Forrest pun bercerita bahwa setelah masa militernya berakhir, ia berniat menepati janji kepada Bubba, membeli kapal dan menangkap udang. Mendengar itu, Letnan tertawa terbahak-bahak lalu berkata bahwa jika hari itu benar-benar datang, ia akan ikut sebagai mu'alim pertama di kapal Forrest. Berbulan-bulan kemudian, Forrest menerima surat pembebasan tugas militer. Ia pulang ke Greenbow, Alabama, menemui sang ibu tercinta yang kian menua. Sang ibu menceritakan bahwa sebuah perusahaan bat tenis meja menawarkan $25.000 agar Forrest mengaku di media bahwa produk merek mereka adalah yang terbaik. Seperti biasa, Forrest mengiyakan tanpa banyak pikir. Dengan uang itu, Forrest membeli kapal udang dan mengunjungi keluarga Bubba. Mama Bubba sempat bertanya, apakah Forrest bodoh? Dan Forrest menjawab dengan kalimat yang selalu ia pegang, bahwa bodoh atau tidaknya seseorang dinilai dari perbuatannya. Are you stupid or something? Stupid as stupid does, Mrs. Blue. Stupid as stupid does, sir. I guess. Forrest lalu mendatangi makam Bubba, menepati janjinya dan berjanji membagi hasil tangkapan mereka berdua. Forrest pun mulai melaut sendirian di perairan Bayou-La Batre, Alabama. Meski ia mengingat semua petua Bubba tentang udang, namun berkali-kali jaringnya hanya berisi sampah dan beberapa udang kecil. Seorang pelaut tua di dermaga berkata bahwa kapal harus diberi nama agar tak sial. Forrest pun menamai kapalnya dengan nama orang yang paling ia cintai. Di saat yang sama, Jenny terlihat menikmati kehidupannya yang gelap. Forrest tak pernah lagi mendengar kabarnya, namun ia selalu memikirkan Jenny dan berharap ia bahagia. Ironisnya di balik tawa dan senyum Jenny, ada malam-malam sunyi ketika ia nyaris mengakhiri hidupnya sendiri. Suatu hari saat Forrest hendak berlayar dari pelabuhan, ia melihat sosok yang tak asing menunggunya. Forrest langsung melompat dari kapal untuk menemuinya. Meski secara resmi Letnan Dine bukan lagi atasannya, namun Forrest begitu menghormatinya. Hari itu ia datang menepati janji lama, menjadi mu'alim pertama saat Forrest menjadi kapten kapal udang. Keduanya pun berlayar bersama, menjaring udang dari pagi hingga senja. Namun hasilnya selalu nihil, bukan udang yang mereka dapat melainkan sampah, bahkan tutup kloset. Letnan menyuruh Forrest berdoa pada Tuhannya, dan Forrest pun melakukannya. Tapi tetap saja laut seolah menertawakan mereka. Letnan lalu bertanya sinis, "Di mana Tuhanmu sekarang?" Aneh tapi nyata, malam itu badai besar menghantam perairan. Forrest ketakutan setengah mati, sementara Letnan justru berdiri menantang badai, berteriak agar laut menenggelamkan mereka jika memang bisa. Keesokan harinya, televisi menayangkan kabar bahwa hampir semua kapal udang hancur porak-poranda, kecuali kapal Forrest yang pulang dengan selamat, dan penuh udang dalam jumlah berlimpah. Sejak badai itu, jaring mereka tak pernah kosong. Usaha Forrest berkembang pesat. Ia bahkan udah mampu membeli 12 kapal lagi dan menunjuk Letnan Dine sebagai pengelolanya. Hingga akhirnya lahirlah perusahaan besar bernama Bubba Gump Shrimp Company. Owner of the Bubba Gump Shrimp Corporation. Yes, sir. We were sitting next to a millionaire. Forrest melanjutkan ceritanya kepada seorang ibu tua yang setia mendengarkan, sementara orang-orang lain menertawakannya dan pergi. Letnan Dine kini menemukan kembali makna hidupnya dan berterima kasih pada Forrest karena telah menyelamatkannya, bukan hanya dari perang, tapi dari keputusasaan. Namun kebahagiaan itu terhenti saat radio kapal mengabarkan bahwa ibu Forrest sekarat karena kanker. Forrest langsung melompat dan berlari pulang ke Greenbow, Alabama. Di sana, ia menanyai ibunya dengan polos seperti anak kecil tentang apa itu sekarat. Sang ibu menjelaskan dengan lembut dan sangat jago menjelaskan agar anaknya bisa memahami. Why are you dying, Mama? Death is just a part of life. But I was destined to be your mama.
I did the best I could. Namun beberapa hari kemudian, sang ibunda benar-benar pergi untuk selamanya. Forrest kini telah menjalani hidup yang luar biasa. Bintang rugby, juara tenis meja, pahlawan perang, hingga kapten kapal udang. Perusahaannya sukses besar, ditambah lagi dengan Letnan Dain yang sempat investasikan harta Forrest di perusahaan Apple, membuat keduanya menjadi jutawan. Meski begitu, Forrest tetap membagi kekayaannya untuk Ibu Buba, untuk rumah ibadah, rumah sakit nelayan, dan banyak lainnya. Namun di balik semua pencapaian itu, Forrest mengaku satu hal tak pernah berubah. Ia selalu memikirkan Jenny. Ya, hingga suatu hari di tahun 1976, Jenny benar-benar pulang. Sejak saat itu, Jenny tinggal bersama Forrest. Dan Forrest menerimanya dengan senang hati meski nggak tahu kenapa ia tiba-tiba pulang. Mereka berjalan bersama, bercerita, hingga tanpa sadar tiba di rumah lama ayah Jenny. Dengan amarah yang tertahan sejak kecil, Jenny melempari rumah bobrok itu. Malamnya mereka berdansa, menyaksikan kembang api tahun baru, dan Jenny menghadiahkan Forrest sepasang sepatu lari. Dan itulah sepatu yang sedang digunakan Forrest di halte. Malam berikutnya sebelum terlelap, Forrest yang sudah terlalu lama menyimpan perasaannya akhirnya mengajak Jenny menikah. Namun Jenny masih menolak. Dengan jujur dan polos, Forrest hanya berkata bahwa mungkin ia memang tidak cerdas, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tahu apa arti cinta. Di tengah malam, saat hujan mengguyur atap rumah, Jenny masuk ke kamar Forrest dan mengatakan bahwa ia juga mencintainya. Malam itu, mereka akhirnya benar-benar bersama. Sisanya biarlah jadi rahasia orang dewasa. Namun keesokan paginya, Jenny pergi begitu saja dengan taksi, meninggalkan Forrest yang masih tertidur pulas. Saat terbangun dan menyadari Jenny telah pergi, hati Forrest sangat hancur. Tanpa tahu harus berbuat apa, ia mulai berlari. Awalnya hanya ke ujung jalan. Setelah sampai, ia memutuskan berlari ke ujung kota. Forrest terus berlari tanpa tujuan. Saat lapar ia makan, saat lelah ia tidur. Dan soal urusan sakit perut, kalian tahu sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Aksi Forrest yang berlari melintasi Amerika perlahan menjadi viral. Di sisi lain, Jenny kini hidup normal, bekerja di sebuah restoran sambil bertanya-tanya mengapa Forrest terus berlari. Lucunya, Forrest sendiri juga tak tahu alasannya. Why are you running? Are you doing this for world peace? I just felt like running. You just ran. Orang-orang mulai mengikuti Forrest, berlari bersamanya mencari makna di balik langkah kakinya. Namun Forrest sendiri juga bingung kenapa orang berkata bahwa mendapatkan pencerahan dengan mengikutinya. Semakin hari, pengikutnya semakin banyak. Hingga akhirnya setelah 3 tahun 2 bulan 14 hari dan 16 jam berlari, Forrest tiba-tiba berhenti. Ia menoleh dan dengan polos berkata bahwa ia sangat lelah dan ingin pulang. Orang-orang pun kecewa. Ya, orang-orang itu lari karena FOMO, mungkin ya. I'm pretty tired. Think I'll go home now. Kemudian pada tahun 1981, secara tiba-tiba Forrest menerima sepucuk surat dari Jenny. Dalam surat itu, Jenny memintanya datang ke sebuah motel di Henry Street, kota Savannah. Dan itulah alasan Forrest duduk menunggu bus di halte itu sejak awal cerita. Sang nenek yang mendengar kisah Forrest sekaligus membaca alamat di surat itu pun terkejut. Ia berkata, Forrest tak perlu naik bus karena tempat itu hanya berjarak 5 blok ke arah barat. Mendengar hal tersebut, Forrest langsung berdiri dan berlari secepat mungkin. Di sanalah Forrest akhirnya bertemu kembali dengan Jenny. Jenny ternyata telah memiliki seorang anak laki-laki yang ia beri nama Forrest juga. Dengan penuh rasa bersalah, Jenny mengakui bahwa anak itu adalah darah daging Forrest Gump. Forrest terkejut, bukan karena marah, melainkan karena takut anaknya akan bodoh sepertinya. Namun Jenny menenangkannya,
mengatakan bahwa Forrest Junior adalah juara kelas. Mendengar itu, wajah Forrest langsung berubah lega. Di taman, Jenny kemudian menyampaikan kenyataan pahit bahwa ia mengidap penyakit akibat virus yang tak bisa disembuhkan. Tubuhnya masih berdiri, tapi waktunya tak lagi panjang. Menurut Siput, kemungkinan besar ia terkena HIV. Lalu dengan suara bergetar, Jenny bertanya, Would you marry me, Forrest? Okay. hari pernikahan itu terasa sempurna. Letnan Dain datang berjalan dengan kaki palsunya. Forrest memeluknya erat, seolah ingin memastikan semuanya nyata. Pernikahan berlangsung sederhana, tanpa kemewahan meski Forrest adalah jutawan, tapi penuh kehangatan, karena untuk pertama kalinya Forrest benar-benar memiliki keluarga. Namun kebahagiaan itu perlahan memudar. Hari demi hari tubuh Jenny semakin lemah. Senyumnya masih ada, tapi tenaganya terus pergi. I love you. Hingga tepat setahun kemudian, Jenny menghembuskan napas terakhirnya. Forrest menguburkan Jenny di bawah pohon tempat mereka bermain saat kecil. Pohon yang menjadi saksi tawa pertama, luka pertama, dan cinta yang tak pernah benar-benar sempat hidup lama. Little Forrest, I make sure he brushes his teeth every day. And every night we read a book. You're so smart, Jenny. Here, wrote you a letter. I miss you, Jenny. Forrest kemudian membesarkan Forrest Junior seorang diri dengan cinta yang sederhana dan tulus. Hingga tiba saat Junior berangkat sekolah untuk pertama kali. I'll be right here when you get back. I love you too, Daddy. Lalu Forrest duduk menunggu di tunggul yang sama, tempat almarhum ibundanya dulu menunggunya. Dan saat sehelai bulu putih kembali melayang tertiup angin seperti di awal cerita, film pun selesai. Dan kalau kamu merasa film seperti ini layak terus diceritakan, kamu tahu harus kembali kemana.